Masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Terdapat lebih dari 13 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit asal negeri jiran Malaysia menguasai lebih dari 2 juta hektar lahan. Perusahaan perkebunan asal Malaysia di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Wow. Persoalannya Fantastis. masalah gaji. Ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil? Tapi soal upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China, itu tentunya relatif to the cost of living in a particular country. Kami semua terkagum-kagum. Pemahaman Datuk tentang Islam pun menjadi pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Oke guys ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Ini ada cecaran ataupun boleh dikatakan ini adalah salah satu pertanyaan. Bukan salah satu, Deng. Ini banyak banget pertanyaan yang dicecar kepada Perdana Menteri Malaysia guys ya. Kenapa gaji di Indonesia itu lebih murah ya? Padahal nih kebun milik Malaysia gitu ya. Jadi kebun milik Malaysia tapi di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu hal yang menurut aku sangat luar biasa. Bahkan nih ya, kebun yang ada di Malaysia itu lebih sedikit dibandingkan kebun yang ada di Indonesia. Nah, ini menteri-menteri ini tuh pengen ya gaji yang ada di Indonesia itu setara gaji kebun yang ada di Malaysia. Ya menurut aku sih nggak bisa guys ya, sebab dengan di luar negara kan of course nih ya, kalau pekerja Indonesia yang merantau ke Malaysia ini kan memerlukan cost yang tinggi gitu ya, dengan permit ya, dengan makanan yang ditanggung dan lain sebagainya. Jadi berbeda guys ya. Jadi seperti apa videonya, saya pun penasaran banget ya. Link ada di description. So ya guys ya, saya ingatkan ya, jangan lupa sedia kopi ataupun snack-snack kecil untuk kita mendengarkan ini guys ya, sebab ini adalah salah satu tukar ilmu boleh dikatakan ya, gali informasi. Sebab leadership forum ini sangat luar biasa, diisi orang-orang hebat semuanya, tapi mempertanyakan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim ini. Jadi seperti apa pertanyaan-pertanyaan tajam yang macam mana guys? Kita lanjut dengarkan. Inginkan setara dengan Malaysia, menteri-menteri Indonesia. Halo teman-teman cecar semua, pertanyaan saya Ria terhadap Oktorina. PMX. Di video ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan penting untuk dipelajari, terutama dalam memahami bagaimana hubungan menjadi inspirasi untuk kemajuan bersama. Mari kita telaah secara mendalam pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan dari Menteri Indonesia kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menjadi sorotan publik. Yuk, simak hingga akhir dan jadikan ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi loh, kita banyakan kita sawitnya ikutnya ke sana tuh gimana? Ternyata di Indonesia terdapat lebih dari 13 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit asal negeri jiran Malaysia menguasai lebih dari 2 juta hektar lahan. Perusahaan perkebunan asal Malaysia di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jika ditotal, pendapatan dari 13 perusahaan perkebunan tersebut setidaknya mencapai nilai 20,96 triliun rupiah setiap tahunnya. Amazing. Sime Darby adalah perusahaan BUMN asal Malaysia yang telah menggarap perkebunan kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 1998. Perkebunan tersebut diperoleh dengan mengakuisisi 23 lahan perkebunan milik Salim Group seluas 256.000 hektar. Saat ini, Sime Darby memiliki total lahan perkebunan mencapai 288.000 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Area tanam kelapa sawit Sime Darby merupakan yang terbesar ke-6 di Indonesia, yaitu 201.000 hektar. Mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan jika Malaysia mengubah polisi industrinya.
Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia, dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high-tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia, kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Oh gitu, oke. Yang kedua mengenai masalah kebun. Ya. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Lebih besar di Indonesia. Persoalannya masalah gaji. Ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih. Ini Yusri ini dia lawyer ni lagi. Baik, Yusri lebat guys. Dan soal itu memang second phase ya. Sekarang ni kita bila tahu tentang middle income trap, tentang industri yang teknologi rendah. Ini saya fikir menjadi di antara prioritas Menteri MITI yang ada di sini untuk mengangkat dan merubah. Tapi yang saya bicarakan soal pekerja ini masalah sekarang, mesti diselesaikan sekarang. Soal pemindahan itu akan tentunya mengambil masa. Dan untuk sekarang ini cara yang terbaik adalah untuk digitalize, masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak daripada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Yang keduanya tentang kebun, atau di sini kita kan di Malaysia kita ladang. Di sini itu harus berunding dengan teliti, sebab di antara sebab mereka berpindah ke sini ataupun industri berpindah ke Vietnam dan kemudian ke China sebab kadar upah yang rendah relatif kepada CPI di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, dia akan tentunya tidak akan menarik pelaburan ke negara asing. Jadi sebab itu hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak fikir ada penyelesaian yang segera, melainkan kita runding secara lebih panjang. Saya masalah pekerja ini saya lebih rasa terdesak untuk menyelesaikan masalah yang di Malaysia yang dianggap bermasalah lah, dengan bukan saja dengan Indonesia, tapi di soal keadilan dan keadilan sosial. Tapi soal upah di masing-masing negara itu tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China, itu tentunya relatif to the cost of living in a particular country. Tetapi Malaysia, saya setuju, mesti berubah daripada dependency on the low skill workers, karena future kita tidak terjamin dengan tanpa kita ada anjakan dari segi industrial policy. Terima kasih banyak atas kesesahan sudah baik. Ini jawaban yang begitu apa ya guys ya, bagus juga ya, sebab memang kalau disamaratakan ya mungkin pelabur tidak akan masuk gitu ya. Sebab kenapa pelabur boleh masuk? Gaji upah minimum nih, contoh nih, pelabur dari asing masuk ke Indonesia pasti dia akan memikirkan sebab gaji di Indonesia itu lebih rendah dibandingkan di negaranya, dan tenaga kerja di Indonesia juga lebih banyak gitu ya. Jadi ini perlu dibicarakan lagi, kalaupun memang disetarakan itu juga lebih bagus ya kepada rakyat Indonesia yang bekerja di Indonesia ya, tapi gajinya seperti di Malaysia. Itu lebih bagus, tapi ya harus dibincangkan lebih lanjut lah agar sama untungnya gitu guys ya. Jadi semoga ada jalan yang terbaik untuk kedua-dua belah pihak ya, antara Malaysia dan juga Indonesia guys. Lanjut ya. Kami semua terkagum-kagum. Ini orang kaya karena guys. Buku yang dibaca begitu luar biasa banyaknya. Dan pemahaman
baca buku Datuk tentang Islam pun menjadi pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua, karena ini betul-betul merupakan sebuah sharing knowledge dan pengalaman yang luar biasa untuk kami semua. Dia gini, saya mau negara Malaysia yang demokratik dan adil. Saya mau orang kenal usaha Anwar untuk Malaysia itu membersihkan dari rasuah dan penyelewengan dan menunjukkan bahawa ada pemimpin Melayu Islam Malaysia yang benar-benar ikhlas untuk membela nasib rakyat. Wow, mantap itu, mantap itu. Itu jalur hukum, demokrasi dan ekonomi betul. Tapi akhirnya orang tanya dia, at least this man tried his best to save the country from the scourge of corruption, abuse of power. He may succeed to an extent, he may not succeed totally. I'm sure I will not, but at least there is a recognition he tried his best. Apa yang kira-kira akan dilakukan untuk membuat, karena Datuk adalah sahabat Indonesia, ya tentu lebih mudah untuk membuat permasalahan hubungan Indonesia Malaysia ini menjadi lebih rukun lagi, lebih saling membantu lagi, dan lebih saling menguntungkan lagi. Ini yang kita harapkan ya tentunya ya. Soalnya TKI ini saya pendirian saya agak konsisten sudah lama, dan saya pasti ia boleh diselesaikan. Pertama, sistem pemilihan itu harus diperbaiki. Ya, kita tidak boleh izinkan sistem dengan ejen-ejen yang memunggah kekayaan terlalu tinggi dan mendera rakyat. Ambil untung banyak. Kos terlalu tinggi. Dan perubahan sistem itu harus dirubah di Malaysia dan juga di Indonesia dan di Bangladesh. Ya, ini seolah-olah modern slavery. Carilah perniagaan lain nak untung, tapi janganlah berniaga manusia. Nah, ini yang kita setuju nih. Solution yang dikemukakan dalam perbincangan kita tahun-tahun lalu sekalipun, ya, yang diulang oleh Presiden Jokowi ialah digitalization. Apa yang rumitnya? Apa yang perlu bayar kepada companies, agents terlalu tinggi? Ya. Kerana bila diambil terlalu tinggi, itu dibayar oleh pekerja. Ya. Dan gaji pekerja itu, upah pekerja itu sudah rendah. Jadi hal ini saya bagi jaminan kepada Presiden. Saya bilang Presiden harus berkunjung ke Malaysia secepat mungkin, dan saya akan pastikan Presiden tetap saja tarikh bulan Jun atau Juni, maka saya akan pastikan ini dapat diselesaikan sebelum Presiden tiba di Kedah. Itu yang kita harapkan guys ya. Oke, sekejap guys ya. Sebab apa? Ini adalah salah satu agent. Masalahnya di agent guys ya. Sebab agent terlampau mematok harga yang lebih tinggi. Jadi itu kesian juga para pekerja. Sebab yang membayar pekerja juga gitu loh. Dengan potongan gaji setiap bulannya itu berat banget. Jadi kalau nak untung, jangan berniaga manusia. Ya. Menjual tenaga kerja intinya guys ya. Ngeri banget ya. Jadi apa tanggapan Presiden ini guys? Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister PM untuk menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga? Mantap. Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Amerika. Kalau ini begitu shaky, mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga, kami juga mengharapkan supaya impor dari kedua negara itu bebas bea masuk. Mungkin kita akan bersatu, itu kita akan lebih teguh. Terima kasih. Benar. Satu lebih teguh. Common currency dia memang jauh lah sikit ya. Kalau EU pada masa terlalu panjang terjuru, tapi saya tidak fikir ke arah itu. Tapi yang kritikalnya apa?
ya kerjasama yang benar-benar erat, a common concerted effort, satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit, Indonesia sekitar 68% pengeluarannya. Yang kedua Malaysia. Ya, kalau kita ada kesepakatan itu OPEC dalam kelapa sawit. Cuma sudah diwujudkan sejak 2015 tapi tidak berkembang karena masing-masing lembab sedikit dalam tindakannya. Kemudian tentang carbon credit, renewable energy, itu Indonesia kuat dan Malaysia masih ada. Jadi kalau kita gabung tenaganya, kita boleh berdepan. ASEAN ini sekarang agak sedikit muram ya. Tapi giliran Indonesia mempengurusikan, ya, mengetuai chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan, saya kata untuk Malaysia kita akan berikan seluruh dukungan supaya kepimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini akan cukup berkesan, dan apa yang perlu kita lakukan kita akan lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin. Ya. Mantap ya. Hal-hal ini untuk negara China, saya setuju. Dia tak boleh umpamanya kita bergantung hanya kepada dolar. Dia mesti basket of currencies. Ada periode late 90s yen meningkat. Ya. Nah, sekarang yuan meningkat. Jadi kita mau terus melepaskan dolar, itu pun risiko juga. Ini saya bukan ada expertise dalam bidang ini ya. Ini urusan Tuku Samsul ya. Orang banker ni dikira wang saja. Mereka tahu. Tetapi bagi saya kita harus mengambil kira pandangan mereka dan sejauh mana dalam basket of currency ini untuk kita gunakan yuan, yen, dolar umpamanya dan atau euro. Ini yang disebut basket of currency dan tidak totally dependent on the dollar. Ya. Ekonomi Amerika tidak segar, bugar seperti dulu. Iya, itu benar. satu kenyataan, realitas. Realita. China berkembang walaupun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Kita terutama macam Malaysia sebagai negara kecil harus pastikan hubungan kita pertama bersama Indonesia atau ASEAN itu kompak betul kuat. Tetapi hubungan kita dengan Barat dan China harus baik. As a trading nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya guys ya. Ternyata ini memang Bapak Anwar Ibrahim nih guys ya, itu luar biasa ya. Dengan ekonominya begitu teliti walaupun dia bukan, ini kan harusnya itu Menteri Ekonomi gitu ya, tapi beliau ini merambah ke situ tuh pun nyantol gitu ya. Pemikirannya luar biasa loh guys ya, dengan mengamati politik, mengamati keuangan. Ya kita tahu dolar sekarang ini sudah tidak segar pada zaman dahulu guys ya. Jadi jangan sampailah kita berpatokan dengan dolar, harusnya memang bersatu ya antara Malaysia dan Indonesia ini bergabung gitu ya untuk mengukuhkan lagi ya ekonomi ataupun uang ringgit dan juga uang rupiah ini guys ya. Mantap ya, luar biasa. Lanjut. Saya Said Zaidan Shah, saya Deputy Country Director Asian Development Bank di Indonesia. Sebelumnya saya juga aktif di Indonesian Diaspora Network Global. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin mendapatkan insight dari Bapak ya. Kira-kira apa yang lesson apa yang dapat dipetik dari Indonesia based on development journey-nya Malaysia. Dan saya juga ketahui bahwa Datuk Seri sangat ada sahabat dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya, apa pelajaran yang Malaysia bisa petik dari perjalanan kebangsaan Indonesia? Jadi lessons that we can learn from each other. Pertanyaan kedua sedikit cheeky, there's a lot of life lessons that many can learn from you, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingin tanya, kapan kira-kira Datuk Seri ada rencana untuk meluncurkan autobiografinya? Terima kasih. Mantap. Kan autobiografi itu patutnya orang ditulis oleh orang yang hampir pensiun. Bener. Saya baru 1 bulan jadi Perdana Menteri sudah. Udah ditanyain itu guys. Saya ada menulis tentang rencana saya yang bukan political, my vision and ideas untuk Malaysia. Catatan saya bikin di penjara, kemudian saya perbaiki. Itu namanya skrip dan dalam bahasa Melayu Madani ya, tentang apa maksud kemampanan atau sustainability.
apa maksud caring and compassion? Apakah negara itu berkembang semata-mata dari sudut kekuatan ekonomi tanpa rahmah? Itu hal-hal yang bagaimana kita pulihkan trust, karena dalam sistem politik dunia sekarang ada trust deficit. Orang sudah mulai sinis dan curiga tentang politik dan politicians. Ini bukan semestinya baru. Saya fikir tahun 70-an lagi Herman Kahn menulis tentang politics and politicians as uncharismatic, low moral profession. Jadi kritikan itu ada. Bagi kita tidak fair untuk di generalize, tidak semua. Tapi satu peringatan yang baik bahawa dalam dunia politik sekarang orang mulai mencemooh kerana keruntuhan nilai, kedangkalan ilmu dan kegairahan untuk memunggah kekayaan, tidak berkhidmat dengan ikhlas. Jadi kalau tanya pengalaman dari Indonesia, kalau ekonomi ya saya sebut tadi 1-2 isu yang saya belajar. Indonesia pun ada keupayaan untuk melakukan beberapa anjakan, ya, tengok. Nah, dasar umpamanya zaman Soekarno, masa Soeharto tentang pembangunan, kemudian adjustment tentang soal justice dan kemiskinan, itu hal-hal yang anjakan itu harus berlaku. Tidak semestinya saya dalam melihat setuju semua, ya, seperti mana perkembangan di negara China. Kita tidak boleh meremehkan, ya, kerana China ini kepintarannya ialah dia boleh laku anjakan, umpamanya dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping, itu anjakannya besar, radical change dari economic policies. Dari Deng Xiaoping kepada apa yang Menteri Keuangan dia tu, ya, yang lebih balance tentang masalah perumahan rakyat, kemiskinan. Dia cuba balance. Jadi maknanya kekuatan dasar ekonomi itu tidak dogmatik, ya. Dia tidak doktrine. Dia harus melakukan anjakan mengikut keperluan semasa. But the core values, kalau saya tidak boleh berganjak. Tetapi adjustments itu mesti mengikut kenyataan. Ini yang dilakukan. Kalau saya belajar dari segi itu, dari kalau pelajaran pengalaman saya itu kecil lah. Saya bukan cuma sudah cerita bahasa Anwar, jadi banyak yang boleh ditimba. Di Indonesia sendiri umpamanya, saya sebut tadi beberapa tokoh-tokoh besar itu, walaupun saya sebut pada namanya, tapi ada hal yang dipelajari. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan pandangan Wapres Bung Hatta umpamanya, itu kerana dia dapat melihat keperluan merakyatkan ekonomi lebih daripada yang lain, ya. Bahawa bagi dia tu perencanaan ekonomi itu harus dilihat, dinilai, assessmentnya dari segi merakyatkan ekonomi. Dan dia lihat itu pada masa itu salah satu penyelesaiannya itu melalui koperasi. Itu mungkin spesifik, tapi yang maksud yang menarik perhatian saya tentang Hatta itu ialah bahawa dia itu secara konsisten menekan keperluan mengangkat harakat martabat rakyat bawahan dari sudut ekonomi. Itu hal-hal yang saya mampu pelajari dari mereka. Dan tentu yang lain. Terima kasih. Yang Mulia, yang menyedihkan sekali, tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia itu harus visanya dikeluarkan di Malaysia. Ini sangat tidak lazim. Kenapa? Seluruh dunia yang telah berhubungan dengan kami itu tidak ada satupun visa dikeluarkan dari negara tersebut. Harus dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia atau kedutaan luar negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Maka banyak illegal yang di sana yang tidak bisa mengurus akibat daripada visanya harus dikeluarkan setelah tenaga kerja tiba di Malaysia. Itu saja yang Mulia, saya mau jawabannya. Ini adalah pertanyaan bagus kepada TKI, ya. Ini dengan digital itu selesai.
dengan digitalization itu kita selesaikan. Itu yang saya runding tadi dengan Pak Presiden. Kalau gunakan digital, jadi soal proses visa tradisional itu terpakai. Tapi jangan lupa Pak Sabta, itu dulu undang saya ke Bali. Itu tengok, Pak lupa, saya tak lupa. Cuma sebagai Perdana Menteri nggak bisa saya. Yang Mulia sangat terhormat dan sangat dikenal di kalangan. Oke guys ya, itu adalah salah satu hal yang penting kepada tenaga kerja Indonesia guys ya. Sebab sebelumnya itu kan ada konflik, bahkan di stop dulu untuk tenaga kerja di Indonesia untuk masuk ke Malaysia. Sebab itu ramai rakyat asing, warga Bangladesh dan lain sebagainya itu yang banyak di sana. Indonesia kurang. Tapi ini semoga ada penyelesaian dan ada jalan keluarnya gitu loh. Sebab kalau Indonesia ke Malaysia kan lebih dekat dan juga komunikasi mudah, makanannya juga lebih apa ya guys ya, lebih boleh diterima sebab kita tuh jiran gitu loh guys ya. Jadi semoga ada jalan keluarnya lah antara konflik ini guys ya. Lanjut. Negara-negara OKI, dan karena memang Indonesia dan OKI juga adalah dua negara pendiri daripada OKI itu sendiri. Dan bagian daripada penyelesaian masalah ekonomi juga di sana ada peran-peran yang bisa dimainkan. Sejauh mana Yang Mulia akan mengajak Indonesia atau bersama dengan Indonesia memaksimalkan potensi di negara-negara OKI dari sisi penyelesaian masalah ekonomi ini untuk menjadi bagian daripada yang menguatkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang terakhir Yang Mulia, tentu saja bagian daripada fakta tentang OKI adalah OKI ini dahulu didirikan untuk membantu perjuangan bangsa Palestina, dan Indonesia jelas bersama dengan bangsa Palestina. Kedepan Yang Mulia, apa yang bisa dilakukan bersama dengan Indonesia untuk memastikan kemerdekaan Palestina bisa segera diwujudkan dan Masjid Al-Aqsa bisa diselamatkan. Terakhir Yang Mulia, saya mendapatkan aspirasi dari banyak teman-teman saya dari pesantren. Mereka menyampaikan ketika dahulu Yang Mulia menjadi timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan dan seterusnya, Islam internasional antar bangsa itu begitu luar biasa terkenal dan banyak pelajar Indonesia mendapatkan beasiswa ke sana. Mereka mengusulkan alangkah sangat baiknya bila banyak beasiswa diberikan kepada pelajar-pelajar Indonesia kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya tulis mengenai Renaissance Asia, itu maksudnya itu pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya. Ya. Banyak orang melihat Renaissance itu economic base. Ekonomi masih fundamental, tetapi kita kan manusia. Maknanya islah itu mestilah, dan Renaissance itu mesti pertamanya pemerkasaan ekonomi, tapi pemerkasaan budaya ya. Dan kita ni agak tempang sedikit ya, bila angkat sikit ekonomi dan teknologi, budaya itu dikesampingkan. Tidak stabil. Sebab itu bagi saya, dan budaya ini dalam arti kata yang lebih luas, soal nilai, soal akhlak, soal kecintaan terhadap ilmu, lazzatul ma'rifah gitu ya. Jadi ini harus kita tonjolkan. Itu kalau masuk Renaissance Asia. Kemudian soal kerjasama negara Islam, wah sekarang ini Indonesia pun agak dekat ya, dengan beberapa negara, umpamanya United Arab Emirates dan beberapa negara lain ya. Dan boleh kita kuatkan kerjasama itu kerana negara Arab sekarang ini dia dalam fasa yang ribut sikit lah ya, belum menentu, dan baru nampak bergerak sedikit untuk ke arah persefahaman dan kesatuan. Sebelum itu pecah parah. Soal Palestina saya sangat tegas soal itu ya. Ini soal kezaliman yang keras, totok yang dilakukan terhadap rakyat Palestin oleh rejim Israel. Dan saya ungkapkan, kadang-kadang di Malaysia, kadang-kadang kita bukan Islam, kadang-kadang dia tak faham dengan ini soal Islam. Tidak, ini soal justice. Kata Edward Said, pemikir ulung Palestina, Kristian ya, Arab, dia sebut Palestine ini ialah politics of dispossession, politik di mana hak mutlak rakyat, kebebasan dia, maruah dia, tanah dia, rumah dia itu dirampas. Jadi ini bukan hanya soal Islam tapi juga soal kemanusiaan.
Jadi tanggung jawab kita, apatah lagi orang Islam, untuk mengungkap permasalahan ini dan dengan lebih tegas menyuarakan. InsyaAllah saya akan teruskan. Saya sempat bicara dengan tiga-tiganya, Muhammad Abbas, Malhania, telefon untuk dan menyatakan simpati dan dukungan Malaysia yang terus makan lebih tegas. Soal beasiswa, ya Malaysia sekarang ini tidak sama seperti 90-an dulu ya. Dan Indonesia pun begitu juga, lebih baik dari dulu. InsyaAllah, tapi saya percaya ini dapat saya berikan sedikit perhatian lebih. Saya dulu di Universiti Islam Antarabangsa itu, kita dari Albania, dari Bosnia, dari Indonesia, dari Patani, dari Moro ya, kita bantu yang mana yang negara yang agak tertekan atau miskin, itu kita bantu dengan banyak. Ini harapan sekarang program ini itu hampir dihentikan. Jadi saya cuba revive, minta teman-teman yang lama Arab untuk bantu, insyaAllah. Dalam sebuah forum bilateral yang berlangsung baru-baru ini, muncul diskusi hangat antara seorang menteri dari Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Forum ini berfokus pada berbagai isu strategis, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kebijakan sosial. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat Menteri Indonesia melontarkan sejumlah pertanyaan kepada PM Anwar Ibrahim, yang dianggap mencerminkan keinginan Indonesia untuk belajar dari pengalaman Malaysia dalam beberapa bidang tertentu. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kebijakan dalam negeri. Dalam suasana diskusi tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebenarnya tidak sekadar menyudutkan, tetapi lebih kepada upaya menggali ilmu dan pengalaman yang sudah diterapkan di Malaysia. Beberapa di antaranya terkait bagaimana Malaysia mampu mengelola pendidikan tinggi sehingga berhasil masuk ke jajaran universitas terbaik dunia, strategi pembangunan infrastruktur yang dianggap lebih efisien, serta langkah-langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. PM Anwar Ibrahim, dengan tenang dan penuh kebijaksanaan, menjawab pertanyaan tersebut secara rinci. Beliau menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan nasional, dukungan penuh dari masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan akademisi. Ia juga berbagi pengalaman bahwa keberhasilan Malaysia bukanlah hasil kerja semalam, melainkan akumulasi kerja keras selama puluhan tahun, disertai pembelajaran dari kegagalan masa lalu. Momen ini tidak hanya memperlihatkan dinamika hubungan antar negara, tetapi juga memberikan gambaran betapa pentingnya kerendahan hati dalam belajar dari keberhasilan negara lain. Dalam konteks ini, Indonesia dapat melihat banyak potensi positif untuk ditiru dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki modal luar biasa, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga keragaman budaya yang bisa menjadi daya tarik global. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan langkah konkret yang strategis dan berkelanjutan. Salah satu langkah awal adalah meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi kurikulum, fasilitas, maupun pelatihan tenaga pendidik. Selain itu, penting juga untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya megah tetapi juga berfungsi optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan mengutamakan perencanaan matang dan kolaborasi yang transparan antara pemerintah dan pihak terkait. Namun, di balik diskusi ini, kita harus ingat bahwa tidak ada gunanya membanding-bandingkan secara berlebihan. Setiap negara memiliki tantangan dan keunikannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari kelebihan pihak lain tanpa merasa rendah diri atau menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Sebagai bangsa, kita harus menjadikan diskusi ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk bertengkar, melainkan sebagai sumber inspirasi untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian pembahasan kali ini, teman-teman. Saya, Ria Oktorina. Oke guys ya, cukup panjang sekali videonya. Jadi kita boleh ambil positifnya yang dimana itu banyak sekali ya pengalaman-pengalaman Datuk Sri Anwar Ibrahim ini ya di Leadership Forum. Ya dimana itu di situ orang-orang hebat semua guys ya. Ada menteri-menteri perekonomian, menteri semuanya ada ya. Dan di sini kita harapkan itu TKI dengan masuk dengan enak ya, nyaman di sana dan juga ada jalan keluar lah, tidak ada keributan lagi seperti halnya isu-isu yang berkait
tentang TKI ini guys ya. Jadi semoga tidak ada lagi. Dan juga isu tentang beasiswa. Sebelumnya Malaysia mengeluarkan beasiswa yang cukup banyak ya, bukan hanya untuk rakyat Indonesia aja ya, bahkan di negara Islam yang lainnya ya, Bosnia, Patani, dan mana lagi tadi banyak disebutkan. Jadi semoga itu terrealisasikan gitu ya. Sebab gimana guys ya, jadi negara yang lebih kaya ya itu bisa membantu negara yang kurang lah, istilahnya seperti itu guys. Ya kita tahu negara Indonesia ini cukup luas dan kekayaannya juga sangat luar biasa. Bahkan di leadership tadi aku nampak itu semuanya orang-orang hebat cuy, semuanya orang-orang kaya, tapi masih menggali informasi, mencari tahu ataupun belajar lagi dengan PMX ini guys ya. Jadi sangat luar biasa, dan PMX juga memberikan jawaban-jawaban yang mantap banget ya, tidak menyakiti satu pihak manapun. Jadi luar biasa lah, respect guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa forum ini? Tinggalkan komenan terbaik Anda. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.